Untuk memahami sistem internal, maka mari coba kita pelajari. Ini ada visualisasi atau gambaran bagaimana komponen-komponen pengendalian internal ada di dalam satu organisasi. Lingkungan pengendalian di dalam organisasi ini bisa kita lihat bahwa adanya integritas dan komitmen dari para pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi. Ada pihak-pihak yang terlibat dalam fungsi-fungsi mengelola keuangan, mengelola dana. Ada pihak-pihak yang terlibat dalam fungsi-fungsi melakukan pencatatan dan pendokumentasian. Ada pihak-pihak yang melakukan fungsi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kemudian ada pihak dari pengawasan maupun dari pembina organisasi tersebut. Ini kita bisa lihat bahwa lingkungan pengendalian ini adanya integritas dan kompetensi dari para pihak yang terlibat, kemudian adanya pembagian fungsi-fungsi, kemudian juga kita bisa lihat juga bahwa ada filosofi maupun gaya manajemen yang di dalam organisasi ini kita bisa lihat bahwa mereka kita bisa lihat bahwa gaya manajemen adalah melibatkan banyak pihak di dalam melaksanakan kegiatan. Contoh dalam gambar ini adalah ada satu kegiatan pengajuan dana yang akan digunakan kegiatan di lapangan. Jadi ada pihak yang mengajukan dana, kemudian diproses rinciannya, diproses, kemudian diteliti hitung-hitungannya, kemudian pengajuannya dicatat. Setelah dicatat, kemudian disiapkan dananya, dihitung dulu sesuai kebutuhan, kemudian diserahkan kembali kepada pihak yang akan melaksanakan kegiatan di lapangan. Setelah diterima oleh kegiatan di lapangan, maka tim yang mau ke lapangan ini membagi kepada yang lain untuk melakukan kegiatan di lapangan, sesuai alokasi yang sudah direncanakan, yang sudah disiapkan. Jadi ini adalah gambaran bahwa mereka untuk kerja di lapangan itu berbagi. Nah, dari sini kita coba lihat bahwa apakah lingkungan pengendalian ini sudah dibangun dengan memadai. Ini gambarannya sudah memadai karena ada beberapa pihak terlibat, strukturnya sudah ada, pembagian tugas sudah ada, integritas dan komitmen sudah ada. Berikutnya tentu kita harus analisa apakah kemudian kegiatan ini ada resiko-resiko yang mungkin timbul. Ini harus kita analisa untuk memudahkan merancang aktivitas pengendalian agar resiko-resiko tersebut yang mungkin muncul bisa diminimalisir. Karena beberapa resiko ini sudah bisa kita amati kemungkinan akan muncul, baik resiko yang sifatnya umum maupun resiko yang sifatnya bawaan, termasuk resiko yang akan muncul dari dalam maupun resiko yang akan muncul dari luar. Apa saja resikonya? Mari kita lihat satu persatu. Mari kita analisa resiko-resiko yang timbul dari kegiatan yang ada di dalam organisasi ini. Resiko-resiko yang mungkin muncul dari internal ini ada resiko kehilangan, pencurian, sistemnya rusak atau tidak jalan sesuai dengan yang diharapkan, atau mungkin korupsi. Kemudian resiko berikutnya ini kita bisa lihat mengelola dana yang lumayan banyak secara tunai. Ini ada risiko dari luar, ada kemungkinan petugas lapangan mengalami risiko ditodong atau kecurian. Kemungkinan juga risiko yang lain adalah pada saat pelaksanaan kegiatan ada dana yang disalahgunakan oleh petugas atau staf pelaksana di lapangan.
Kemudian juga ada risiko bahwa pertanggungjawaban dari kegiatan itu bisa jadi dokumen-dokumennya hilang ya, atau tidak tercatat dengan baik. Oleh karena itu, dari gambaran ini kita bisa melakukan beberapa hal untuk merancang aktivitas pengendalian. Kita sudah deteksi beberapa risiko-risiko yang muncul, maka aktivitas pengendalian harus diarahkan supaya meminimalkan risiko. Bagaimana meminimalkan risiko membawa uang terlalu banyak? Kita bisa misalkan membuat kebijakan. Orang di lapangan tidak perlu membawa uang terlalu banyak, tapi sebagian melalui transfer ke bank. Nah, ini sebagian dana simpan aja di bank. Kemudian nanti baru setelah pertanggungjawaban digunakan. Kemudian pada saat melakukan proses pencarian dana harus dihitung secara detail, secara rinci, secara akurat ya. Karena proses ini akan diamati juga nantinya oleh pihak dari luar ya, termasuk donatur kita. Kemudian juga bagaimana membuat aktivitas merancang aktivitas pengendalian supaya terhindar dari dana diambil oleh petugas atau pelaksana di lapangan. Pada saat memproses di lapangan bisa dilakukan pengawasan atau audit oleh tim ya, untuk melihat apakah memang kegiatan terjadi di lapangan. Kemudian juga untuk menghindari resiko dokumen hilang, kita juga bisa melibatkan pihak lain untuk pada saat kegiatan ada yang mengecek dokumentasi dari seluruh proses yang ada. Dengan demikian kita bisa bisa menghindari risiko yang ada. Dan kemudian nanti seluruh aktivitas pengendalian akan kita uji apakah SPI yang diterapkan itu bisa dianggap memadai atau tidak. Jadi ini kira-kira bisa kita visualisasikan bagaimana 5 komponen dalam merancang SPI harus diterapkan.